Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada video yang beredar di media sosial yaitu dari Habib Taufik. Di sini saya mengatakan atau tidak mengatakan bahwasanya Habib Taufik mewakili Rabithah Alawiyah. Itu kan video Habib Taufik sedang ceramah dan memberikan tanggapan terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Dan di situ pun Habib Taufik tidak menyatakan atau tidak mengatakan siapa-siapa. Misalnya mengatakan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, tidak ya. Cuma kita akan uraikan nanti pelan-pelan. Ketika Habib Taufik mengatakan katanya kalau orang ingin bahas sesuatu itu ya harus membidangi sesuatu itu yang hendak dia bicarakan. Orang kalau mau bahas karet ya harus membidangi perkaretan gitu kita. Orang mau bahas apa itu jam tangan harus membidangi tentang apa dan bagaimana jam tangan. Orang mau bahas fikih ya harus pintar fikih, harus membidangi fikih. Orang mau bahas nasab harus jelas ya, mengerti tentang apa dan bagaimana nasab. Di akhir-akhir Habib Taufik mengatakan qaulu salama ya. Berarti orang-orang yang selama ini mengatakan atau membicarakan, mewacanakan nasab di media sosial dengan berdasarkan argumentasi-argumentasi dan menyajikan bukti-buktinya itu dianggap bodoh gitu oleh Habib Taufik. Ya mungkin Habib Taufik mengira nasab Ubaidillah ini sudah jelas. Nanti kita akan uraikan pelan-pelan teman-teman. Sebelum saya mengomentari tentang video tersebut, saya ingin mengatakan begini terlebih dahulu, bahwa betul catatan itu tidak ada tentang nasab Ubaidillah ini selama minimal 400 tahun, atau dalam penelitian Kiai Ahmaduddin Utsman itu selama 550 tahun itu tidak tercatat. Ya, tapi tasawurnya, penginterpretasian terhadap ketiadaan catatan itu berbeda. Ya mungkin saya berpikir kenapa tidak tercatat ya, mungkin karena itu bukan hadis. Lalu lantas kemudian ulama Az-Zabidi juga itu menyebutkan bahwa ulama sejaman menyebut nama Ubaidillah. Sayangnya di situ tidak menyebutkan di kitab apa dan tidak menyebutkan di jalur yang mana. Artinya kan ini tidak bisa dalam kajian ilmiah dijadikan sebagai data penguat atau dijadikan sebagai sumber referensi. Kalaupun tasawurnya berbeda teman-teman, ada pertanyaan yang menggelitik dari saya. Kalau Kiai Ahmaduddin Utsman Kiai Ahmaduddin Utsman ya membatalkan nasab Ba'alawi atau mengatakan terputusnya nasab Ba'alawi itu berdasarkan ketiadaan catatan selama 400 tahun minimal atau 550 tahun, dengan tasawur yang mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi tetap memang terputus tapi tidak mengibtal berdasarkan ketiadaan catatan itu. Mungkin kalau kita berasumsi bisa saja itu karena tidak tercatat, atau sengaja tidak dicatat, atau memang tidak sengaja tidak tercatat, atau dari mendengar saja ya, mendengar dari informasi-informasi atau oral gitu, informasi oral dari mulut ke mulut. Mungkin bisa begitu ya, cara bagaimana mentasawurkan untuk tidak memutuskan dari ketiadaan catatan itu. Tapi apapun itu, dengan argumen semacam itu, dari ketiadaan catatan itu lalu diinterpretasikan tidak terputus nasab Ubaidillah ini, saya pikir sebaiknya tetap diadakan diskusi begitu, agar supaya jelas ya. Kalau Kiai Ahmaduddin kan jelas mengatakan bahwasanya Ubaidillah ini diinterpretasi oleh Habib Ali As-Sakron di abad ke-9 atas interpretasi Habib Ali As-Sakron terhadap kitab As-Suluk Al-Jundi atau Al-Janadi begitu. Soal anak TK, mungkin netizen berkesan atau memahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Habib Taufik As-Segaf itu untuk Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Artinya posisi Kiai Haji Ahmaduddin Utsman itu anak TK. Lantas ulama-ulama nasab yang telah mengisbat nasab Ba'alawi itu profesor, kan begitu kira-kira. Andai pun iya ya tinggal dipertemukan sajalah. Toh anak TK-nya ini sudah siap berdiskusi, sudah mengatakan di panggung siap berdiskusi selama 3 hari 3 malam. Buka kitab, buka kajian-kajian kitab begitu, membuka turos untuk membicarakan tentang bagaimana nasab Ubaidillah ini. Walaupun saya tidak mengatakan betul atau sebenarnya Habib Taufik ini mengatakan anak TK itu kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, tidak seperti itu ya. Cuma saya sebagai netizen, agar supaya masyarakat ini tidak iwuh pekiwuh tentang bagaimana pernasaban ini, sebaiknya diadakan diskusi antara Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dengan pihak Rabithah Alawiyah. Gitu.
Walaupun di sini sekali lagi saya katakan bahwa Habib Taufik dalam ceramahnya tersebut atau dalam tanggapannya tersebut mewakili Rabithah Alawiyah. Betul bahwa Habib Taufik adalah ketua Rabithah Alawiyah, tetapi ketika berbicara di atas panggung tersebut atau ketika berbicara dalam ceramahnya tersebut, belum tentu beliau itu berbicara sebagai ketua Rabithah Alawiyah. Ini saya pikir ungkapan saya atau ulasan saya yang cukup biasa-biasa saja, yang bukan cukup biasa-biasa, saya sangat biasa-biasa saja. Cuman dari biasa-biasanya saja ini, saya ingin ingin sesuatu terjadi, yaitu diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan pihak Rabithah Alawiyah. Walaupun beragam prediksi itu mengatakan tidak akan terjadi perdebatan tersebut. Kalau perdebatan atau diskusi secara tulis-menulis itu sering terjadi dan sering kita baca ya. Mulai dari ketika viralnya ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tulisan-tulisannya, dengan buku menakarnya, dan mendapatkan bantahan dari Habib Hanif, dibalas lagi dengan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, dibantah lagi kado lebaran oleh Habib Hanif, dibalas lagi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan buku rengginangnya. Rengginang dari Banten. Rengginang itu makanan khas orang Banten ya. Banten Utara, Cilegon, Serang, Tangerang, mobil khusus Tangerang, daerahnya Kiai Haji Imaduddin Usman, daerah Kresek itu. Kemudian yang terakhir soal tulisan, perdebatan tulisan itu malam nasab Ba'alawi seperti malam likuran itu ya. Jadi memang setelah itu perdebatan soal nasab tidak mendapatkan banyak tanggapan lagi. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin Usman memutuskan untuk membuat buku yang baru itu, penyempurna dari buku menakar. Ini interpretasi saya. Jadi interpretasi saya mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman karena sudah tidak ada yang membantah lagi dari sisi tulisan, akhirnya membuat atau menyempurnakan buku itu. Begitu kira-kira teman-teman, kita tidak perlu menanggapi secara berlebihan dari apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, walaupun dari gaya bicaranya ini menimbulkan kontroversional. Dari gaya bicaranya akan menimbulkan iuh-pekiuh lagi di tengah masyarakat, wabil khusus bagi pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman. Tentu terasa tidak semestinya ungkapan dari Habib Taufik semacam itu. Tapi di sini saya berusaha untuk, ayolah, sebaiknya toh niatnya baik, ini kajian ilmiah gitu. Kalaupun memang kajian ilmiahnya itu tidak layak gitu, seandainya kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak layak, atau ada kesimpulan ya, atau konklusi dari tasawur, atau konklusi dari premis-premis pengumpulan data dari Kiai Haji Imaduddin Usman itu dianggap lemah, yang semestinya tidak seperti itu, ya silahkan dibuktikan saja ya, kira-kira seperti itu. Saya berharap, dan juga bukan cuma saya, teman-teman semuanya semuanya menginginkan adanya diskusi tersebut. Ya, kita tunggu saja teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.